Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Bentrokan yang pecah di Pemalang antara massa Rizik Sihab (FPI) dan Aliansi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah menunjukkan bahwa perdebatan tentang Baklawi masih terus berlanjut. Bukan lagi dalam bentuk narasi semata di berbagai channel YouTube, tetapi sudah turun ke lapangan. PWI-LS nampaknya berusaha keras menghentikan propaganda yang dilakukan oleh kelompok Baklawi melalui ormas-ormas yang mendukung klaim mereka sebagai keturunan Nabi. Sementara FPI masih terus berusaha menunjukkan eksistensinya sebagai pembela klaim keturunan Nabi. Klaim sebagai keturunan Nabi sebenarnya ada di mana-mana. Bukan saja di Indonesia, tetapi di hampir semua negara muslim, terutama di wilayah Afrika Utara. Hanya saja di Indonesia mendapatkan tempat yang lebih spesifik, berbeda dengan di negara lain yang biasa-biasa saja. Di Indonesia, mereka yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi mendapatkan tempat yang khusus di masyarakat. Bahkan setiap kali ada pertemuan, mereka sangat dimuliakan, bahkan dicium dan dikagumi. Bukan saja sebagai orang Arab, sebagai sumber utama Islam, tetapi karena dianggap keluarga dan keturunan Nabi. Ada beberapa hal sehingga masyarakat Indonesia begitu mencintai dan menghormati orang Arab, terutama para keturunan Nabi. Pertama, pada awalnya mereka diyakini sebagai penyebar Islam di Nusantara yang langsung dari tanah Arab. Merekalah yang memperkenalkan Islam di tengah masyarakat Indonesia yang saat itu umumnya berpaham animisme dan beragama Hindu dan Buddha. Pandangan ini masih diperdebatkan di kalangan sejarawan, karena ada yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh orang Cina. Kedua, kultur masyarakat Indonesia yang memuliakan para tamu, apalagi jika tamu itu diyakini mendatangkan kebaikan dan kebajikan, apalagi pengetahuan. Dulu hanya orang-orang berilmu yang bisa duduk berdampingan dengan penguasa. Ini buktinya bahwa orang Indonesia sangat mencintai orang yang berilmu. Bahkan sampai sekarang masyarakat Indonesia sangat hormat dan mencintai guru-gurunya. Orang-orang Arab yang datang ke negeri kita itu membawa kebajikan dan pengajaran tentang Islam. Karena itu wajar jika mereka sangat dihormati. Ketiga, kehadiran para guru-guru agama dari Arab terutama ketika terjadi perubahan besar di Jazirah Arab yang ditandai dengan munculnya paham pluralisme. Sejak itu banyak orang Arab yang pindah ke negara-negara muslim. Bukan saja ke Indonesia tetapi juga ke negara-negara muslim lainnya terutama ke Afrika Utara. Di masa ini muncul banyak guru-guru Arab yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian mereka menjadi panutan di masyarakat. Faktor-faktor inilah kemudian mengkristal dalam keyakinan kita tentang posisi orang-orang Arab sebagai juru dakwah dan penyebar agama di negeri kita. Pada masa ini tidak terjadi kritikan terhadap eksistensi orang-orang Arab di Indonesia. Apalagi saat itu masyarakat memang masih sangat membutuhkan guru-guru keagamaan. Namun ironisnya beberapa dekade terakhir istilah habaib muncul di mana-mana. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang bukan habaib tetapi juga melabelkan dirinya sebagai habib. Yang jadi persoalan ketika para habaib ini sudah tidak lagi memainkan peran seperti orang-orang Arab dulu yang datang ke Indonesia. Selain itu kini tidak sedikit orang-orang Indonesia yang lulusan negeri Arab memiliki pengetahuan yang tidak kalah hebatnya dengan orang-orang Arab dulu. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ada masyarakat yang mempertanyakan eksistensi mereka sebagai keturunan Nabi. Apalagi jika misalnya pengetahuan dan perilaku sudah tidak mencerminkan perilaku Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada bangsa dan negara dan agama yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.